Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Oke, nggih. Bisa kita mulai nggih? Monggo, Prof. Bro. Oke. Sudah semuanya masuk nih nggih? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Kurus ini Putri ya. Sudah 6 yang masuk ya? 6 sih, Bro. Oke. Oke, kita mulai dulu aja nggih. Oke. Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf ya, malam-malam harus istirahat. Ini harus kuliah. Baik Bapak Ibu, ini matrikulasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini mata kuliah persiapan ya, tapi karena semester 1 itu mepet langsung masuk kuliah ya, semester 1, maka diberikan di antara semester 1 dan 2. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan materi bersama Bu Dr. Kuria tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Saya dan Bu Dr. Kuria sudah berbagi. Saya bagiannya adalah menyampaikan tentang administrasi pendidikan. Nanti Bu Dr. Kuria menyampaikan materi tentang supervisi pendidikan. Baik, Bapak Ibu, materinya sudah saya kirim nggih, Bapak Ibu nggih. Baik, ini materi yang saya tadi kirim Bapak Ibu. Ya, Prof. Kita pertama akan bahas tentang administrasi terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, administrasi itu bisa dibedakan, bisa dijelaskan. Sorry, sebentar. Ini kok nutup ini sebentar. Saya tarik biar nggak nutup. Oke, Bapak Ibu. Jadi administrasi itu dalam pengertian sempit itu dari bahasa Belanda yang artinya administrasi. Maksudnya administrasi itu adalah pekerjaan ketatausahaan ya, atau ketatalaksanaan. Administrasi dalam pengertian ini itu berhubungan dengan surat menyurat. Contoh. Bapak Ibu, berikutnya adalah administrasi dalam pengertian luas, itu dari bahasa Latin, itu ad, artinya kepada, dan minister itu artinya melayani. Artinya administrasi itu adalah semua upaya untuk membantu, melayani, mengarahkan kegiatan kepada tujuannya, itu disebut dengan administrasi. Ini adalah administrasi dalam pengertian yang luas. Bapak Ibu, setelah dari arti katanya, kita bisa lihat administrasi itu dari beberapa definisi. Misalnya dari Teliangki, itu menyatakan administrasi itu adalah segenap proses penyelenggaraan kegiatan usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Stephen Robbins mengatakan administrasi adalah proses universal dalam aktivitas mencapai tujuan secara efisien melalui orang lain. Kemudian Outwitted mengatakan administrasi adalah usaha yang menyangkut bidang memimpin, mengusahakan, mengatur kegiatan kerjasama manusia ditujukan pada tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Sedangkan Josh Terry mengatakan administrasi adalah pengendalian, pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan. Dari beberapa definisi tadi, Bapak Ibu, kita bisa tarik beberapa ciri dari administrasi itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah adanya sekelompok manusia. Jadi administrasi itu melibatkan lebih dari 2 orang ya, minimal 2 atau lebih. Kemudian adanya proses kerjasama dalam rangkaian yang menyeluruh dan integral. Kemudian ada tujuan bersama. Ada keinginan untuk mencapai tujuan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Dan kemudian mendayagunakan sumber daya personal dan lain-lain. Misalnya ini Bapak Ibu,
sekumpulan orang yang minum kopi ini masuk administrasi atau tidak, itu dilihat dari 5 ciri tadi. Nah, ciri sekelompok manusia ada ya, kerjasama tidak, nah, maka bukan administrasi misalnya. Tujuan bersama tidak. Menonton sepak bola ada kerumunan manusia ya, tapi kerjasama tidak ya, masing-masing tanpa dikoordinasikan ya. Kemudian pesantren misalnya sekelompok manusia ya, ada kerjasama ya, ada tujuan bersama ya, ada keinginan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien ya, kemudian mendaya gunakan daya personal dan material ya, berarti ini administrasi. Perusahaan administrasi bukan Bapak Ibu dalam definisi Sini ini. Bi, HP antum ini aneh bawa Iya, HP bro. Abi Musli udah. Sekolah, Langsung Bi itu Abi udah acara Iya, itu. bro. sekolah. Oke guys, Iya. Assalamualaikum. Iya. Oke, Arisan, Parah banget ya. Iya, jelas, Prof. Udah jelas ini ya. Arisan masuk Tuh, administrasi langsung nggak? ini tuh. Nah, tergantung dilihat ini. Ada Nih kelompok ikut manusia, kerjasama, tujuan bersama dan seterusnya. Ini. Kemudian kantor, Ini enggak. administrasi bukan Tuh, Bapak tuh, Ibu. tuh, tiba-tiba gini. Jijik banget sih. Iya, bro. Aneh udah berusaha. Rumah sakit. Kadang biasa aja. Kadang tiba-tiba tadi tuh Iya. ini loh enggak jelas. Negara. Tuh. Itu saya udah sabil banget Iya, padahal. Bro. Kan enggak jelas dikit Ya, kan. oke. Jadi Ini awalnya enggak jelas. sebuah Awalnya itu. kerumunan itu ya ada yang administrasi atau tidak, tergantung terpenuhinya unsur tadi, Hah? unsur administrasi Mana? yang ditarik dari Ini. definisi tadi. Bisa aja sana. Oke, Bapak Ibu, mengapa administrasi? Jadi manusia itu secara naturalnya kan memang mau berkelompok. Ada berkelompok, kemudian punya tujuan bersama gitu ya, dimanapun ya. Manusia sosial, manusia itu punya naluri sosial ya, berkelompok, kemudian mencapai tujuan. Nah, kemudian menetapkan tujuan bersama, lalu kemudian tujuan itu diarahkan supaya bisa tercapai dengan Antum suaranya efektif mati. dan efisien. Ya, di situ diperlukan administrasi. Bapak Ibu, cabang administrasi itu ada beberapa ya, ada administrasi publik, administrasi lingkungan hidup, Siap, langsung gas, administrasi negara, niaga, pembangunan, kependudukan, keuangan, pendidikan. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Kita fokus yang 8, administrasi pendidikan. Administrasi publik, Bapak Ibu, misalnya berhubungan dengan keputusan pemerintah dalam mengelola proyek Enggak, ini kopi saya. proyek pemerintah. Betul saya kayak orang gila di tengah-tengah tahu. Video. Emang tuh nggak berani kayak gitu. Ini kayak gitu ah. Kemudian administrasi lingkungan hidup ini adalah Kemaluan. proses kegiatan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan berwawasan lingkungan tanpa mengesampingkan kualitas manusia Bilang apanya, Bi? serta kualitas lingkungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Bapak Ibu, lingkungan itu bukan milik kita, katanya gitu ya. Lingkungan itu milik anak cucu kita yang kita pinjam ya. Nah, maka harus dikelola dengan lestari, selaras, seimbang, berkesinambungan. Ini masuk dalam administrasi lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup, melestarikan fungsi lingkungan hidup, kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, pengendalian. Itu masuk dalam administrasi lingkungan hidup. Kemudian ada administrasi negara. Administrasi pemerintahan mulai dari pemerintahan, pembangunan, kebijakan publik, masyarakat, dan segala hal yang berkaitan dengan birokrasi. Kemudian administrasi niaga. Administrasi bisnis atau administrasi niaga itu organisasi niaga, dilakukan oleh organisasi niaga secara keseluruhan untuk mengejar tercapaian tujuan yang bersifat bisnis dan komersial ya. Kemudian ada administrasi pembangunan, itu dilakukan negara untuk bertumbuh, berkembang, berubah secara sadar dan terencana. Jadi negara itu seperti halnya juga manusia, seperti halnya juga makhluk hidup, dia bertumbuh, berkembang. Nah, itu membutuhkan administrasi pembangunan, sehingga kemudian dia bisa terus bertumbuh dan berkembang.
Kemudian administrasi kependudukan, ini berhubungan dengan kependudukan Bapak Ibu ya. Rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk, pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan ya. Kayak misalnya elektronik, KTP elektronik Bapak Ibu ya. Ini sekarang kan mulai dibuat, dia terpadu ya, segala urusan itu bisa melalui NIK ya, NIK dalam KTP ya. Jadi segala pelayanan termasuk BPJS, termasuk perbankan itu pasti terkait dengan NIK Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendaftarkan misalnya menjadi nasabah, pasti akan menginformasikan NIK-nya. Mendaftar BPJS misalnya, pasti akan mendaftarkan NIK-nya. Itu administrasi kependudukan. Bapak Ibu ikut asuransi, pasti mendaftarkan NIK-nya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Segala urusan sekarang nggak terlepas dari NIK. Karena ini administrasi kependudukan, bagian dari administrasi kependudukan. Di mana ada single identity ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu ambil kredit, pasti ditanya NIK dan seterusnya. Itu adalah proses yang merupakan kegiatan keuangan, laporan mencapai tujuan kepentingan bersama. Ini biasa, ini bisa keuangan individu sampai keuangan negara, ya. Keuangan individu, manusia itu punya pendapatan, punya konsumsi, punya tabungan, punya investasi, itu dikelola Bapak Ibu ya. Dikelola pendapatannya berapa, dikonsumsi berapa, disisihkan tabungan berapa, diinvestasikan berapa. Itu bagian dari administrasi keuangan Bapak Ibu. Kemudian administrasi pendidikan adalah proses kerjasama mencapai tujuan pendidikan dengan melihat hubungan antara komponen pendidikan sehingga dapat memperbaiki sistem pendidikan dan perangkat yang mendukung kegiatan pembelajaran. Ya, ini yang akan jadi kajian kita Bapak Ibu. Jadi bagaimana penerapan administrasi itu dalam dunia pendidikan. Oke, Bapak Ibu, administrasi dan manajemen, ada yang mengatakan ini dua hal yang sama aja. Administrasi dan manajemen itu bisa saling dipertukarkan penggunaannya. Tapi ada yang mengatakan tidak sama. Kita lihat. Yang mengatakan sama itu karena perbedaan garis batas perbedaannya tipis dan sangat kurang jelas dan seringkali tidak berpengaruh dalam praktek. Sehingga di beberapa lembaga itu ada yang menggunakan administrasi pendidikan. Di perguruan tinggi juga begitu. Ada prodi program studi administrasi pendidikan, ada program studi manajemen pendidikan. Dan mereka menganggap ini dalam praktiknya tidak mengandung perbedaan yang signifikan. Tapi ada yang mengatakannya administrasi dan manajemen itu dua hal yang berbeda. Administrasi itu wilayahnya kebijaksanaan, manajemen itu wilayahnya di realisasi, yang gitu ya. Kemudian administrasi itu di level tinggi, di level eksekutif gitu ya. Eksekutif, manajemen itu di level teknis, di level eksekusi ya, di level pelaksanaan ya. Cara mengelola orang di tingkat fungsional. Di sini manajemen itu menjadi salah satu unsur administrasi yang paling menentukan. Jadi unsur administrasi itu ada organisasi, manajemen, komunikasi, informasi, personalia, finansial, material, relasi publik, dan manajemen ini adalah salah satu dari unsur administrasi. Oke, Bapak Ibu, fungsi manajemen ada beberapa pendapat Bapak Ibu. Misalnya kita kutipkan ada nanti pendapatnya John F. Mee, pendapatnya Henry Fayel, pendapatnya Kunz and Donnell, pendapatnya Josh Terry, Gulick, Sprigel, Litchfield, Newman, dan Prayudi Atmosudirjo. Mereka mengungkapkan beberapa fungsi manajemen. Misalnya John F. Mee itu mengumpulkan fungsi manajemen itu ada 4. Ada planning, organizing, motivating, dan controlling. Kemudian Henry Fayel itu mengatakan organisasi itu ada John F. Mee, kemudian Fayel itu mengatakan fungsi manajemen itu ada 5. Planning, controlling, commanding, coordinating, dan
controlling. Sedangkan menurut Kunz dan O'Donnell itu fungsi manajemen itu ada 5 juga, ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Menurut Josh Terry itu fungsi manajemen itu ada 4, ada planning, organizing, actuating, controlling. Sedangkan Gulick ada 6, ada planning, organizing, staffing, directing, reporting, dan budgeting. Sprigel ada 4, planning, organizing, actuating, dan controlling, sama dengan Josh Terry ya. Litchfield ada 4, ada decision making, ada programming, directing, dan controlling. Newman itu ada 5, ada planning, organizing, assembling, commanding, controlling. Prayudi Atmosudirja yang terakhir itu ada planning, organizing, controlling, dan reappraising. Oke, itu beberapa fungsi menurut beberapa pendapat penteori Bapak Ibu. Kita ambil yang general saja, kita ambil pendapatnya Josh Terry tadi ya, fungsi manajemen itu ada planning, organizing, actuating, controlling, dan akan kita lihat penjelasannya satu persatu. Oke, yang pertama adalah planning, Bapak Ibu. Planning itu adalah proses di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Jadi fungsi-fungsi lain, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan itu harus inline ya. Dia melaksanakan apa yang menjadi keputusan perencanaan. Jadi rencana itu memberikan arah dan tujuan organisasi, apa yang harus dikerjakan, kapan, bagaimana, dan siapa yang mengerjakan. Tahap perencanaan itu ada 4. Yang pertama adalah menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, lalu merumuskan keadaan saat ini ya, kondisi saat ini, existing condition ya, kondisi saat ini, lalu mengidentifikasi peluang, tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman ya, kita mengenalnya sebagai analisa SWOT, lalu kita mengembangkan rencana atau serangkaian rencana untuk mencapai tujuan. Ini tahapan mengembangkan perencanaan. Kemudian proses membuat perencanaan itu ada 2. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua adalah membuat keputusan. Tujuan itu adalah hasil akhir. Tujuan itu adalah sesuatu yang hari ini belum ada, tapi akan dicapai di suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Jadi hari ini belum tercapai, tapi di dalam rentang waktu tertentu itu akan diharapkan bisa tercapai. Jadi tujuan itu adalah hasil akhir, titik akhir, sasaran target atau kondisi yang diinginkan, yang hari ini belum ada tapi akan kita realisasikan di masa yang datang. Itu tujuan. Tujuan itu adalah pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang. Dia dimaksudkan dicapai di suatu masa di masa yang akan datang. Tujuan itu dilakukan berdasarkan visi dan misi organisasi. Jadi visinya menjadi organisasi, menjadi lembaga seperti apa misalnya, lalu misi apa yang dikerjakan, kemudian tujuan itu apa yang dihasilkan dari visi dan misi. Kemudian membuat keputusan dalam proses perencanaan, manajer itu memutuskan tujuan yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, siapa yang melaksanakan, itu diputuskan. Jadi setelah diketahui tujuan, lalu sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan siapa yang melaksanakan. Dalam situasi seperti ini, manajer akan membuat namanya keputusan atau decision making. Perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian, Bapak Ibu. Pengorganisasian. Organisasi itu berasal dari bahasa Latin, artinya bahasa Latin organum atau organon, artinya wadah atau tempat. Jadi organisasi ini adalah pemberian struktur, susunan, atau asas pembagian kerja atau tugas. Organisasi pendidikan itu adalah aktivitas pembagian kerja dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan. Jadi organisasi itu berisi merupakan sebuah wadah yang berisi struktur-struktur berdasarkan pembagian kerja. Jadi oleh karena itu organisasi bisa dipahami oleh 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah organisasi dipahami sebagai lembaga. Misalnya sekolah, perusahaan, rumah sakit, perkumpulan olahraga, itu berarti organisasi dipahami sebagai lembaga. Organisasi juga bisa dipahami sebagai kegiatan yang
dilakukan sekelompok orang ya dengan pembagian kerja tertentu untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi yang pertama itu organisasi sebagai struktur, yang kedua organisasi sebagai aktivitas. Ya, jadi makna organisasi berarti wadah atau struktur tadi ya, tempat kegiatan administrasi dilaksanakan. Organisasi juga dimaknai sebagai aktivitas atau proses, yakni menyusun, menetapkan hubungan kerja antar personal. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing disusun menurut pola-pola yang tertuju pada tujuan yang ditetapkan. Bapak Ibu, unsur organisasi itu yang pertama adalah adanya hierarki jabatan. Jadi jabatan itu tidak setara semua begitu. Ada yang menjadi atasan, ada yang menjadi bawahan, ada hierarki. Jadi jabatan itu tidak semuanya setara, ada hierarkinya. Nah, organisasi mensyaratkan ini, ada hierarkinya. Jadi tidak ada dalam organisasi semua jabatan itu setara gitu. Tidak ada hierarkinya. Kemudian yang kedua ada pendelegasian atau pelemparan wewenang. Artinya pimpinan itu tidak bisa mengerjakan segala hal itu sendirian. Dia harus melimpahkan sebagian kewenangannya kepada hierarki di bawahnya, ya itu disebut dengan pendelegasian. Kemudian ada pengklasifikasian kerja berdasarkan jenis pekerjaan. Ada yang memimpin, mengajar, menyopir, mengelola IT, kemudian kalau di perguruan tinggi ya membuat jadwal, mengadministrasikan, mengumumkan, mengelola ujian dan seterusnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu diklasifikasikan. Kemudian ada penetapan alur kerja. Jadi ada alur perintah, ada alur koordinasi, ada alur konsultasi dan seterusnya. Adanya penempatan orang sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Setiap orang itu punya hak, kewajiban dan tanggung jawab sendiri. Masing-masing punya SK. Yang SK itu mengatur kewenangan masing-masing orang ya. Kemudian adanya pola hubungan kerja di antara orang yang tergabung dalam unit kerja. Jadi di antara struktur tadi, di antara struktur yang punya hak, kewajiban dan tanggung jawab tadi, di antara mereka itu ada hubungan kerja antara satu dengan yang lain. Itu unsur organisasi Bapak Ibu. Jadi ada hierarki, ada pendelegasian, ada klasifikasi kerja, ada alur kerja, ada menempatkan orang dan hubungan kerja. Bapak Ibu, hubungan kerja itu bisa hubungan garis. Ini biasanya hubungan perintah, garis vertikal bentuknya ya. Ada hubungan staf. Hubungan staf itu garis ke samping lurus. Ya. Kemudian hubungan konsultatif itu penugasan berdasarkan pertimbangan. Ini biasanya staf ahli atau apa ya. Bapak Ibu bentuknya garis putus-putus ke samping. Kalau staf tadi lurus, tidak putus-putus, ini konsultatif ini putus-putus samping. Kemudian ada koordinatif, penugasan untuk menunjang atau mendukung, misalnya garis putus-putus ke bawah. Kemudian prinsip penyusunan organisasi Bapak Ibu, tujuan harus jelas. Jadi semua orang dipastikan mencapai satu tujuan yang sama. Untuk bisa mencapai tujuan yang sama, tujuannya sendiri harus jelas. Kemudian setiap orang dalam organisasi itu menerima dan memahami tujuan tadi. Setelah jelas, semua orang itu paham tentang tujuan itu. Sehingga terjadi ada kesatuan arah tindakan dan pikiran. Pikiran orang, tindakan orang itu menuju ke satu arah. Karena tujuannya jelas dan mereka paham tentang tujuan itu. Kemudian yang keempat itu ada kesatuan perintah atau unity of command. Jadi seorang bawahan itu hanya punya seorang atasan langsung yang beri perintah. Jangan seorang staf itu punya beberapa pimpinan yang semuanya ngasih perintah yang berbeda-beda, bisa kacau. Jadi seorang itu bertanggung jawab kepada seorang atasannya. Dan dia hanya menerima penugasan dari atasan langsung yang memberikan perintahnya. Jadi seorang bawahan hanya punya seorang atasan langsung yang kepadanya dia memberi perintah, bimbingan, dan tempat dia bertanggungjawabkan pekerjaannya. Kemudian prinsip yang kelima itu adalah ada keseimbangan antara wenang dan tanggung jawab. Bapak Ibu, wenang dan tanggung jawab itu harus seimbang.
Jadi wewenang yang melebihi tanggung jawab itu menyebabkan penyalahgunaan wewenang. Karena dia punya wewenang yang lebih dari tanggung jawabnya. Itu bisa namanya abuse Bapak Ibu ya. Abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Karena apa? Karena wewenang dia itu melampaui tanggung jawab. Dan tanggung jawab yang melebihi wewenang itu menimbulkan keraguan bertindak. Mohon izin tanya Prof, boleh? Oh iya, ya monggo Pak, monggo langsung Tentang mawon. wewenang dan tanggung jawab itu beda dan apa nggih? Kejelasan mohon. Oh siap. Nggih. Oke, nanti ada Pak di bawah nanti akan kita bahas Pak. Kita belum sampai ke situ, tapi nanti ada Pak. Apa Siap. bedanya tanggung jawab dan wewenang? Nanti kita akan lihat nggih istilah Oke, itu. Pak Tuan, Memang Bos. istilah-istilah ini agak ini Pak ya, agak dekat ya kesannya ya. Tapi nanti kita lihat batas ini ya. Batas yang membedakan tanggung jawab dan wewenang. Nanti di bawah ada Pak. Gitu nggih Pak nggih? Nggih, matur suwun, Prof. Lihat dulu nggih. Nggih. Oke, kemudian yang keenam, Bapak Ibu, pembagian kerja sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat. Jadi orang itu diberi pekerjaan sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakatnya. Jangan diberikan pekerjaan yang melampaui kemampuannya, ya, melampaui keahliannya, atau sesuatu yang tidak menjadi minatnya. Jadi pilih mendelegasikan pekerjaan itu pada orang yang punya kemampuan, keahlian, dan bakat. Kemudian Bapak Ibu dibuat struktur, tapi struktur itu dibuat semudah mungkin, sesederhana mungkin, supaya mudah dibaca ya. Supaya mudah dibaca hubungan satu orang dengan orang lain, hubungan struktur satu dengan struktur yang lain. Kemudian pola organisasi hendaknya permanen. Bapak Ibu, organisasi itu memang dinamis Bapak Ibu, bisa berubah, tapi juga jangan terlalu sering berubah. Jadi kalau bisa struktur organisasi itu ya dalam jangka waktu yang panjang itu permanen. Soal di kemudian hari ada perubahan ya bisa dilakukan perubahan struktur, tapi jangan terlalu sering ya. Terlalu sering nanti menimbulkan orang belum terlalu paham tiba-tiba organisasinya udah berubah lagi ya gitu. Jadi buat dia sepermanen mungkin sehingga tidak terlalu sering berubah. Kemudian jaminan keamanan dalam bekerja. Orang bekerja itu butuh keamanan. Sehingga dia tidak ragu, tidak khawatir ya. Tidak khawatir di mana dia dapat perintah lalu dia melakukan untuk mempertanggungjawabkan perintah itu pada pimpinannya. Dan ada jaminan keamanan kalau dia melakukan itu dia aman karena dia melaksanakan perintah kan. Jadi harus ada kejelasan. Kemudian garis kekuasaan, tanggung jawab, hierarki, dan tata kerja tergambar jelas dalam struktur. Struktur itu jelas menjelaskan di mana batas kekuasaannya, tanggung jawabnya, hierarki hubungannya, tata kerjanya, itu di strukturnya jelas. Lalu struktur organisasi itu hanya gambar Bapak Ibu, gambar yang menghubungkan struktur dengan struktur. Tetapi diperlukan uraian, diperlukan deskripsi. Tiap-tiap struktur itu memerlukan deskripsi yang menjelaskan tadi Bapak Ibu, tanggung jawab, kekuasaan, dan seterusnya tadi. Itu yang disebut dengan uraian kerja atau job description, ya, deskripsi kerja. Oke, dalam organisasi itu ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah departementalisasi. Bapak Ibu, pekerjaan sejenis itu dikelompokkan dalam satu departemen. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya pekerjaan produksi itu banyak sekali, tapi karena dia punya kegiatan yang satu jenis, dia dimasukkan dalam departemen produksi. Pemasaran itu juga banyak sekali ya, mungkin ada yang online, ada yang offline dengan caranya masing-masing, tapi karena dia sejenis, dia dimasukkan dalam departemen pemasaran misalnya. Atau di perguruan tinggi misalnya kegiatan-kegiatan yang sama, kegiatan ngurus pembelajaran, ngurus jadwal, ngurus ngumumkan, ngurus misalnya membuat soal, ngelola soal, menggandakan soal, mengelola ujian, mengadministrasikan nilai, itu kerjaan yang jenis, itu masuk dalam kegiatan, masuk dalam departemen misalnya bagian akademik misalnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan sejenis itu dikelompokkan atau dibuat departemen-departemen, sehingga tidak semua jenis pekerjaan itu masuk dalam struktur.
yang masuk di dalamnya adalah departemennya, misalnya bagian akademik, bagian keuangan, bagian umum, bagian misalnya pengelolaan aset misalnya ya, bagian humas, dan seterusnya, Bapak Ibu. Kemudian ada pembagian kerja, perincian tugas pekerjaan agar tiap individu bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja, Bapak itu memastikan tidak ada orang yang tidak punya pekerjaan. Jadi, wah saya tidak punya pekerjaan, saya nggak perlu kerja karena saya nggak punya pekerjaan. Berarti pembagian kerjanya kurang. Pembagian kerja itu memastikan semua orang itu punya pekerjaan. Itu ya Bu ya. Dan memastikan bahwa pekerjaan itu punya ruang lingkup tanggung jawab yang terbatas. Jadi tidak boleh segala hal dituntut ke satu orang ya. Dia kan punya batas tanggung jawab. Nah, pembagian kerja itu membatasi sampai di mana A sampai Z-nya tanggung jawabnya. Di luar itu bukan tanggung jawab dia. Gitu Bapak Ibu. Itu pembagian kerja. Departementalisasi itu ada penentu dikelompokkan. Misalnya departementalisasi berdasarkan produk, misalnya ya. Oh ini produk, kalau Bapak Ibu ke ini ya, misalnya di mall itu ya, kan ada oh ini produk misalnya makanan, ini produk kesehatan misalnya, ini produk rumah tangga, ini produk. Nah, dia bisa dikelompokkan berdasarkan produk. Bisa juga berdasarkan wilayah, misalnya manajer wilayah Surakarta, manajer wilayah Soloraya misalnya, manajer wilayah Jawa Tengah misalnya. Itu berdasarkan wilayah. Kemudian bisa juga berdasarkan pelanggan, berdasarkan proses, berdasarkan peralatan, waktu, pelayanan, proyek dan seterusnya. Tergantung bagaimana sebuah organisasi itu mengelola departementalisasi. Misalnya administrasi perguruan tinggi itu departementalisasi, bagian perencanaan, keuangan, humas, akademik, kemahasiswaan. Penyelenggaraan departementalisasi berdasarkan penyelenggaraan pendidikannya, misalnya ada fakultas dan seterusnya. Berdasarkan wilayah, misalnya berdasarkan urusan, misalnya Bapak Ibu ya, misalnya Kemenak Kabupaten Kota itu ada Urais, Penamas, Mapenda, Kontren. Ini berdasarkan ini ya, layanan ya. Right. Coba dia Pak Arif. Bisa Pak Arif sudah dimatikan dulu. Bisa di-mute dulu ya speakernya. Oke. Pembagian kerja. Jadi tujuan organisasi itu, Bapak Ibu, setiap individu dalam sebuah lembaga itu punya tujuan masing-masing. Tapi untuk organisasi dia tidak boleh mengejar tujuannya sendiri-sendiri. Dia harus mengejar tujuan bersama, tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi ini adalah tujuan-tujuan individu yang dikoordinasikan untuk mengarah pada tujuan bersama, tujuan organisasi. Jadi ada sinergi kelompok orang yang bekerja bersama secara kooperatif dikoordinasikan untuk mencapai tujuan. Setiap departemen itu tidak boleh mengejar tujuannya sendiri ya. Semua individu, semua staf, semua departemen itu dikoordinasikan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya KBAK.TU itu mengkoordinasikan layanan umum, akademik, kemahasiswaan dan seterusnya. Ini ruang lingkup tadi ya. Staf akademik itu di mana ruang lingkup tugasnya, buat jadwal sampai mendokumentasikan KAS misalnya. Struktur organisasi sekarang Bapak Ibu, struktur organisasi itu terlalu kompleks kalau diuraikan secara verbal. Kalau Bapak Ibu menguraikan uraian organisasi berikut tata hubungan kerjanya, itu akan terlalu kompleks. Supaya dia
terlihat jelas dan mudah, Bapak Ibu, struktur organisasi itu lalu digambarkan dalam namanya struktur organisasi. Dia struktur dan hubungan-hubungannya itu digambarkan dalam satu bagan organisasi atau organization chart yang disebut dengan struktur organisasi. Bapak Ibu, apa keuntungan struktur organisasi? Bawahan itu ngerti posisi dia di dalam keseluruhan sistem. Jadi semua orang itu harus ngerti posisinya dalam sistem. Ini udah satu kata yang mau Seorang individu dalam organisasi mengerti posisinya dalam sistem karena dia membaca struktur organisasi, di mana posisi dia di dalam keseluruhan sistem. Lalu tanggung jawab itu digambarkan dengan jelas, siapa yang memberi perintah ke dia dan dia harus bertanggungjawabkan pada siapa. Itu tampak di struktur organisasi, Bapak. Yang ketiga, bila seseorang dibutuhkan untuk menangani masalah, bahkan itu menunjukkan di mana orang itu ditemukan. Jadi misalnya dalam organisasi itu ada persoalan, Bapak Ibu. Persoalan itu letaknya di mana? Itu terlihat di struktur organisasi. Dan manajer secara keseluruhan dia mengetahui tepat kelemahan organisasi yang dimilikinya. Bapak Ibu, organisasi itu ada dua. Ada organisasi formal, dia punya struktur, tujuan, dan pola hubungan yang teratur. Kemudian ada organisasi informal. Organisasi informal itu punya struktur yang tidak jelas, fleksibel, sukar didefinisikan, keanggotaannya sulit ditentukan. Orang bisa keluar masuk secara sukarela, dan pola hubungan anggota tanpa tujuan. Misalnya di sebuah perusahaan, kemudian di antara mereka punya hobi yang sama, misalnya olahraga badminton. Nah, kemudian dibuatlah organisasi informal. Organisasi informal itu di dalam sebuah perusahaan, tapi dia tidak punya struktur, tujuan, dan pola hubungan yang teratur seperti perusahaannya. Dia menempel di dalam perusahaan. Itu namanya organisasi informal. Ada yang senang seni karawitan misalnya, dia kemudian tergabung dalam organisasi, kemudian membuat kegiatan di luar jam tahu mesti 2 jam kerja perusahaan, misalnya karawitan, perform, dan seterusnya. Ini organisasi informal. Dia ada dalam sebuah perusahaan, tapi mewadahi minat, bakat ya yang sama, ya kebutuhan hubungan sosial yang sama gitu ya, Bapak Ibu ya. Organisasi informal. Bapak Ibu, organisasi informal itu tidak terpisah dari organisasi formal karena dia ada di dalam organisasi formal. Dia dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak sepenuhnya bisa dipenuhi organisasi formal. Misalnya hubungan sosial, rasa memiliki perhatian, pelestarian nilai budaya, kebutuhan informasi, komunikasi, dan seterusnya. Oke, fungsi organisasi informal itu memperkuat norma sosial budaya, memberi dukungan terhadap tujuan organisasi, yang semuanya ini nggak bisa dipenuhi oleh organisasi formal. Misalnya sebuah perguruan tinggi, ya tujuannya adalah dia punya tujuan sebagai, misalnya tujuannya adalah tridharma misalnya. Tapi kemudian ada sebagian dari warga perguruan tinggi itu punya minat yang sama dalam misalnya kegiatan olahraga. Lalu dia membentuk klub olahraga. Itu organisasi informal, memperkuat norma sosial budaya. Memberi dukungan terhadap tujuan organisasi. Kadang-kadang Bapak Ibu, hal-hal yang tidak bisa diselesaikan secara formal itu kadang malah bisa diselesaikan secara informal. Lebih cair, lebih mudah, ya komunikasinya juga lebih santai, lebih rileks ya. Kemudian menstimulasi komunikasi yang efektif dan dinamik. Kemudian memberikan kepuasan dan status sosial kepada anggota. Oke. Kemudian pengarahan. Actuating. Bapak Ibu, pengarahan ini adalah mengkoordinasikan tujuan kegiatan satuan kerja yang terpisah untuk mencapai tujuan organisasi. Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, setiap individu, setiap departemen itu punya tujuan-tujuan sendiri-sendiri. Tapi dia nggak boleh mengejar tujuannya sendiri. Dia harus diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Nah, untuk itu dibutuhkan koordinasi. Tanpa koordinasi, individu-individu, departemen-departemen itu akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi karena mereka punya
karena mereka mengejar kepentingan sendiri dan ini akan merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini yang tadi ditanyakan Pak ya. Nah, nanti kita akan jelaskan di sini di mana dalam pengarahan itu ada beberapa hal ini. Ada rentang manajemen, ada kepemimpinan, ada motivasi, ada wewenang, ada kekuasaan. Nah, nanti kita bahas di sini. Tadi pertanyaan Bapak tadi ya. Kemudian tanggung jawab dan identitas, pengaruh, delegasi wewenang, sentralisasi dan desentralisasi dan penyusunan personalia. Bapak Ibu, rentang manajemen atau span of control ini adalah jumlah bawahan yang bisa dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Seorang manajer itu akan terlalu boros kalau dia mengendalikan bawahan yang terlalu sedikit. Cara mengenalkan budak coy itu. Tetapi juga dia akan menjadi korporatif. akan menjadi Korporat. apa namanya? Akan menjadi tidak bisa terkendali kalau terlalu luas ya. Kalau span of control itu terlalu sempit ya pemborosan, tapi kalau terlalu luas menjadi nggak bisa terkendali. Maka rentang idealnya tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Contohnya dalam militer Bapak Ibu ya. Dalam militer itu seorang komandan regu itu hanya mengelola 20 orang. Yang mereka tidak Kalau pimpinan, kalau komandan dia menganggap dia punya kemampuan mengelola itu hanya sampai sekitar 20 orang, maka dia jadi komandan regu. Itulah 56 orang gila. Tapi kalau kepada dia diberikan 100 orang, pasti dia akan tidak mampu karena span of controlnya terlalu luas. Di atasnya Bapak Ibu, seorang tentara yang mampu mengendalikan beberapa regu, itu dia akan menjadi komandan peleton. Jadi dia lebih dari 20 orang, mungkin 100 orang. 100 orang ada 5 regu. Nah, dia menjadi komandan peleton mengelola 5 regu, yang masing-masing regu 20 orang. Itu span of control Bapak Ibu. Nanti kalau dia memiliki kemampuan, kalau komandannya menganggap dia punya kemampuan untuk mengelola beberapa peleton, dia jadi komandan kompi. Bisa mengelola beberapa kompi, dia menjadi komandan batalion. Bisa mengelola beberapa batalion, dia menjadi komandan brigade. Bisa mengelola beberapa brigade, dia menjadi komandan resimen. Bisa mengelola beberapa resimen, dia menjadi komandan divisi. Bisa mengelola beberapa divisi, dia menjadi komandan detachment. Dan seterusnya, Bapak Ibu, ini namanya span of control. Kemampuan seseorang itu mengelola jumlah bawahan. Nah, ini bertingkat-tingkat begitu. Jadi harus bertingkat-tingkat. Tidak boleh seseorang tiba-tiba jadi komandan batalion misalnya ya, yang dia sebenarnya hanya mampu mengelola sekitar 20 orang misalnya. Itu namanya span of control. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasihati, membimbing, menyuruh, merintah, melarang, menghukum, dan membina. Agar orang-orang itu mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bapak Ibu, bekerja anjir. staf atau bawahan nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pemimpin itu adalah orang yang bekerja bukan dengan tangannya sendiri. Pemimpin itu bekerja menggunakan tangan orang. Bekerja sama. Ya kalau dia menggunakan tangannya sendiri, dia ngetik sendiri, dia ngeprint sendiri, fotokopi sendiri, dia bukan pimpinan dia. Karena pimpinan itu dia bekerja tidak dengan tangannya sendiri. Dia meminjam tangan orang untuk mengocok. Dia mengelola orang-orang ya, yang kemudian meminjam tangannya untuk bekerja untuk dia. Ini pemimpin Bapak Ibu. Nah, orang itu tidak akan mudah secara sukarela, secara ikhlas meminjamkan tangannya bekerja untuk pimpinan kalau dia tidak punya kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu membuat dia itu bisa memaksa, bisa menyuruh, bisa merintah, bisa menghukum, bisa mecat, ya kan, bisa membina, bisa mengarahkan, bisa menggerakkan, memotivasi, ngajak, dan seterusnya Bapak Ibu. Itu adalah sebuah skill kepemimpinan.
karena dia tidak mengerjakan semua pekerjaan itu sendiri, dia harus pinjam tangan orang, maka dia harus bisa memiliki kemampuan supaya orang itu bisa dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan sepenuh hati meminjamkan tangannya bekerja untuk pimpinan. Itu karena kekuatan kepemimpinan, Bapak Ibu. Profesor. Kalau orang disuruh tidak mau, ya berarti diragukan kualitas kepemimpinannya. Pemimpin nyuruh bawahan, bawahannya nggak mau, berarti dia nggak menghargai kepemimpinannya. Kualitas kepemimpinannya diragukan karena orang tidak ikhlas, orang tidak mau sukarela diamkan tangannya. Itu kepemimpinan, Bapak Ibu. Kemudian movere itu dari kata motivasi, motivasi Bapak Ibu dari kata movere itu artinya dorongan atau daya penggerak. Doyo. Orang itu melakukan sesuatu atau perilaku orang itu digerakkan oleh motivasinya. Jadi motivasi itu bisa dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Tidak. Motivasi ekstrinsik itu, Bapak Ibu, itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Hadiah, gaji, kenaikan pangkat, pujian, itu adalah motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang bukan karena orang lain, bukan karena validasi orang lain, tapi karena dorongan dari dalam dirinya. Misalnya orang ketika melakukan sesuatu dengan Bapak Ibu, kan ada orang yang melakukan saja sesuatu, sebuah pekerjaan. Ketika pekerjaan itu dia mendapatkan kesuksesan dari pekerjaannya, dia lalu menambah motivasi dia. Bukan dari orang lain, bukan dari pimpinan, bukan dari kolega, bukan dari siapapun. Dia melakukan sesuatu sendiri, lalu dia sukses dengan pekerjaannya. Kesuksesan itu memotivasi dirinya, membuat ada perasaan puas dengan pekerjaan itu. Itu motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Merasakan kepuasan atas pekerjaan. Bapak Ibu kalau lihat petani-petani itu nggak pernah panen, dia nanam terus. Karena nanam itu kesenangan sendiri, tersendiri ya. Pak, nanam bolak-balik nggak pernah panen, nanam lagi. Kalau dia perilakunya itu hanya digerakkan oleh motivasi dari luar, ya dia akan dia akan menyerah. Tapi karena menanam itu sendiri menimbulkan kesenangan bagi dia, jadi motivasi intrinsik. Gitu ya, Bi ya. Jadi senang melakukan sesuatu, kepuasan karena sukses dalam pekerjaan dan seterusnya, itu adalah motivasi intrinsik. Ini Bapak Ibu, masuk ke pertanyaan tadi. Bapak Ibu, wewenang itu seperti syaraf yang memungkinkan otak berfungsi. Jadi wewenang itu adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang melakukan sesuatu. Jadi orang itu akan ragu untuk melakukan sesuatu jika kepadanya tidak diberi wewenang. Ya, wewenang itu membuat seseorang itu menjadi percaya diri, menjadi aman tadi ya, menjadi memiliki jaminan keamanan karena dia diberikan wewenang ya. Diberikan wewenang untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, wewenang itu adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Gitu ya, Wi ya. Kemudian kekuasaan itu apa? Bapak Ibu, kekuasaan itu atau bahasa Inggrisnya power, kalau wewenang itu bahasa Inggrisnya authority. Bapak Ibu, kelihatannya agak tipis bedanya kekuasaan dan power. Kita akan lihat Bapak Ibu, di mana bedanya. Bapak Ibu, itu wewenang itu adalah hak melakukan sesuatu. Kekuasaan itu adalah kemampuan melakukan sesuatu. Ada nggak orang yang punya wewenang tapi tidak punya kekuasaan? Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ada bro. Dia punya hak untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak punya kemampuan. Salah gue. Dia punya wewenang, Soalnya terus tapi ada tidak memiliki kekuasaan. Ngomong. Jadi wewenang itu harus diberikan bersamaan dengan kekuasaan, Bapak Ibu. Kekuasaan dan wewenang dan kekuasaan itu semakin luas, makin ke atas, makin ke puncak, Bapak, itu wewenangnya makin luas. Dan makin ke bawah itu makin rendah dan wewenangnya makin sempit.
Misalnya di sebuah perusahaan, misalnya direktur utama itu wewenangnya sangat luas. Tapi nanti di staf bagian IT misalnya wewenangnya lebih terbatas. Jadi makin ke atas itu wewenangnya makin luas, makin ke bawah itu wewenangnya makin sempit. Oke, kemudian ada tanggung jawab, ada akuntabilitas. Tanggung jawab atau responsibility itu adalah kewajiban melakukan sesuatu karena dapat wewenang. Jadi wewenang itu bukan berarti sesuatu diberikan tanpa tagihan, Bapak Ibu. Wewenang itu ada konsekuensinya. Konsekuensi dari wewenang itu adalah tanggung jawab. Seseorang diberikan wewenang itu artinya dia diberikan hak untuk melakukan sesuatu. Tetapi konsekuensi dari diberi wewenang itu, dia punya tanggung jawab. Kamu tak kasih kerjaan, tapi kamu harus mempertanggungjawabkan kerjaan ini. Itu namanya responsibility, tanggung jawab, Bapak Ibu. Clear ya sampai sini ya, Bu ya? Kemudian ada lagi namanya akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah pertanggungjawaban atas pemberian tanggung jawab. Ada orang diberikan wewenang, dia punya hak untuk melakukan sesuatu, konsekuensinya dia punya tanggung jawab, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Artinya dia punya tanggung jawab, tapi nggak akuntabel. Bisa dimengerti ya, Bu ya? Dia punya tanggung jawab, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan. Artinya dia punya tanggung jawab tapi tidak akuntabel. Karena diberikan hak, punya konsekuensi tanggung jawab, tapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Seseorang yang punya tanggung jawab dan tidak punya kemampuan bertanggungjawabkan, berarti dia punya tanggung jawab tapi tidak akuntabel. Akuntabilitas adalah kemampuan mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab yang sudah diberikan oleh pimpinan. Oke, Bapak Ibu, kemudian ada lagi istilah yang namanya pengaruh. Pengaruh ini adalah kemampuan untuk mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perintahnya. Bapak Ibu sering mendengar ya kata influencer. Influencer, pernah dengar ya, Bu? Influencer itu dia punya kekuatan untuk mempengaruhi. Lepas kita kenal tuh enggak? Orang-orang misalnya trendsetter itu semua perilakunya dicontoh orang ya. Semua gerak-geriknya, semua pakaian yang dipakai misalnya ya. Cara ngomongnya. Itu diikuti orang ya, walaupun dia nggak kenal. Sekarang banyak orang ikuti orang lain yang sebenarnya nggak kenal, bukan siapa-siapa, bukan saudara, bukan pimpinan, bukan siapa-siapa. Karena dia punya kemampuan mempengaruhi yang disebut dengan pengaruh. Jadi kemampuan untuk mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian pendelegasian. Pendelegasian itu adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Pimpinan itu nggak mungkin melakukan semua pekerjaan sendirian. Sebagiannya dilimpahkan atau didelegasikan, Bapak Ibu. Itu namanya pendelegasian. Pendelegasian itu bisa membuat manajer itu bisa memusatkan perhatian pada tugas prioritas yang lebih penting. Membuat bawahan tumbuh dan berkembang, dan manajer tidak memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan. Bapak Ibu, manajer itu bukan orang yang mengerti segala hal. Dia tidak mengerti semuanya ya. Dia tidak mengerti semuanya. Beberapa hal yang tidak dimengertinya itu bisa didelegasikan. Delegasi itu membuat dia bisa memusatkan sesuatu yang penting ya. Jadi pemimpin puncak jangan sampai ngurusi hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, yang receh-receh. Karena biarkan itu anak buahnya yang didelegasikan pada bawahan supaya dia belajar, supaya dia tumbuh, supaya dia berkembang. Dan pimpinan puncak itu bisa memusatkan perhatian pada yang lebih spesifik. Dan dia juga tidak punya pengetahuan tentang sesuatu, segala hal dalam organisasi itu sendirian. Oke, itu pentingnya delegasi. Bapak Ibu, dalam delegasi itu ada istilah sentralisasi, desentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini berhubungan dengan derajat di mana kewenangan itu dipusatkan atau disebarkan. Sentralisasi berarti kewenangan dipusatkan, desentralisasi berarti kewenangan itu disebarkan ke bawah.
pada prakteknya Bapak Ibu tidak ada organisasi yang 100% sentralisasi dan tidak ada organisasi yang 100% desentralisasi, nggak ada. Yang ada adalah kecenderungan. Ada organisasi yang punya kecenderungan sentralisasi, ada organisasi yang punya kecenderungan desentralisasi. Contoh misalnya, sebelum reformasi ada kecenderungan organisasi itu sentralistik, organisasi negara maksudnya. Setelah reformasi ada kecenderungan bahwa organisasi itu lebih desentralistik misalnya ya. Negara tidak mengelola negara itu hanya mengelola beberapa hal seperti moneter, seperti angkatan bersenjata misalnya ya. Hubungan luar negeri, utang luar negeri itu hanya negara yang boleh. Tapi yang lain didesentralisasikan, urusan pertanian, suruh ngelola daerah, urusan pendidikan, suruh ngelola daerah gitu ya Bu ya. Beberapa urusan itu didesentralisasikan ke daerah. Itu pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi Bapak Ibu. Tapi pada kenyataannya tidak. Negara kita yang setelah reformasi cenderung desentralistik pun tidak segala hal didesentralisasikan. Kabupaten tidak boleh punya tentara sendiri misalnya ya. Bahaya nanti kabupaten punya tentara sendiri. Ada ormas saja mau digelisahkan ya Bu ya. Nah, angkatan bersenjata itu disentralisasikan misalnya gitu. Tidak mungkin 100% sentralisasi. Urusan utang luar negeri Bapak Ibu hanya negara yang boleh. Tidak boleh nanti daerah-daerah ngambil utang luar negeri sendiri. Hubungan luar negeri itu harus lewat negara. Misalnya ya. Tidak boleh misalnya daerah-daerah melakukan sendiri. Harus dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Misalnya gitu Bapak Ibu. Artinya tidak sepenuhnya, tidak 100% sentralisasi. Nah, sebaiknya bagaimana Bapak? Idealnya bagaimana Bapak Ibu? Idealnya sentralistik atau desentralistik? Nah ini Bapak Ibu kata kuncinya. Desentralisasi itu hanya punya nilai. Desentralisasi itu hanya punya nilai hanya jika membantu organisasi mencapai tujuan itu lebih efisien. Misalnya urusan pertanian, udahlah ini lebih efisien dikelola daerah, ya daerah sudah. Urusan pendidikan kayaknya lebih efisien ya kalau ini dikelola oleh, kalau sekarang ya misalnya SD itu di kabupaten misalnya ya, kemudian SMU di provinsi, SMK misalnya. Ini perhitungan tentang ini Bapak Ibu. Perhitungan tentang bagaimana. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyusunan personalia Bapak Ibu. Penyusunan personalia atau staffing proses itu adalah kegiatan terus-menerus yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi secara tepat dalam waktu yang tepat dan pada waktu yang tepat. Intinya begini Bapak Ibu, dalam sebuah organisasi itu personalia itu nggak boleh terlalu sedikit sehingga ada pekerjaan yang tidak ditangani, tapi juga tidak boleh terlalu banyak sehingga ada personal tidak punya pekerjaan. Nah, itu kegiatan yang dilakukan supaya kebutuhan organisasi itu tepat sesuai dengan kebutuhannya, tepat sesuai kebutuhan. Itu namanya penyusunan personalia. Di dalam penyusunan personalia itu ada kegiatan-kegiatan perencanaan SDM, penarikan SDM, seleksi SDM, kemudian sampai pengembangan karier, sampai kompensasi, sampai pemutusan hubungan kerja. Itu adalah penyusunan personalia. Intinya bagian personalia itu harus memastikan bahwa organisasi itu memiliki personalia yang pas sesuai kebutuhan, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian pengawasan Bapak Ibu, pengawasan manajemen ini berkepentingan atas kegiatan itu sesuai dengan rencana. Harus dilihat kembali Bapak Ibu, apakah semua yang dilakukan organisasi itu sudah mencapai tujuan ditentukan dalam rencana. Pengawasan itu adalah kegiatan menjamin bahwa kegiatan itu dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Bapak Ibu, kegiatan pengawasan itu menetapkan standar. Jadi disebut tujuan tercapai itu standarnya bagaimana? Standar untuk menyatakan bahwa tujuan itu tercapai itu apa ukurannya? Itu standar Bapak Ibu.
Setelah itu kegiatan diukur, kemudian pengukuran kegiatan dibandingkan dengan standar, kemudian menganalisa kalau ada penyimpangan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Ini adalah kegiatan pengawasan Bapak Ibu. Jadi targetnya, standarnya, ukurannya, bahwa tujuan tercapai itu bagaimana, lalu kegiatan dilakukan, lalu kegiatan yang dilakukan itu diukur sejauh mana kegiatan ini sudah mencapai target, mencapai rencana, mencapai standar tadi. Pengawasan itu ada beberapa macam Bapak Ibu. Ada pengawasan pendahuluan, forward atau steering control. Ini pengawasan sebelum dilakukan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian ada pengawasan yang dilakukan setelah selesainya kegiatan. Pengawasan pendahuluan ini adalah pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan Bapak Ibu. Sehingga koreksi itu bisa diantisipasi sebelum tahap itu dilaksanakan. Kemudian pengawasan dilakukan selama kegiatan. Ini selama kegiatan itu dilakukan pengawasan supaya nanti kegiatan bisa mencapai tujuan. Kemudian ada kegiatan umpan balik, feedback. Ini pengawasan feedback. Ini adalah pengawasan yang dilakukan setelah semua kegiatan itu selesai. Tujuannya adalah untuk melihat penyimpangan kegiatan dari standar atau rencana yang ditentukan ya, untuk bisa dilakukan perbaikan atau antisipasi untuk kegiatan berikutnya di masa yang akan datang. Oke Bapak Ibu, ini administrasi. Barangkali ada yang tanyakan, monggo dipersilakan. Barangkali ada yang tanyakan, monggo. Tanyakan. Selesai. Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Tanya. Ya Prof, Monggo. menarik sekali Prof materinya. Nah, untuk pengawasan dan umpan balik ya, Menarik sekali. yang tadi sebelum terjadi yang Dahuluan. pengawasan sebelum dilakukan. Nah, itu caranya seperti apa? Misalnya kita di sekolah kita mau bikin program, kita mau bikin standar mutu agar supervisinya berjalan dengan baik. Seperti apa itu mungkin Prof? Oke. Maksudnya pengawasan pendahuluan nggih? Iya Prof. Jadi kita sudah menyiapkan antisipasinya. Ya betul. Ya. Oke. Baik Pak Iksan ya. Baik Pak Iksan, pengawasan pendahuluan ini dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Ya. Sebelum kegiatan itu real dilakukan ya. Apa yang dilakukan di pengawasan pendahuluan ini Bapak Ibu? Yang dilakukan di pengawasan pendahuluan ya mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Misalnya apa? Misalnya menetapkan standar. Jadi dari sejak awal standar itu ditetapkan. Tujuan itu akan tercapai. Itu ukurannya apa? Ukuran tercapai itu apa? Sambil contoh misalnya gini ya Pak ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi misalnya nggih. Misalnya misalnya masa studi itu ditetapkan masa studi yang standar sehingga itu skor untuk masa studi itu maksimal berapa? Misalnya standar ideal untuk dapat skor maksimum untuk masa studi itu adalah misalnya 4 tahun untuk S1 misalnya ya.
Ya, jadi standarnya adalah mahasiswa lulus 4 tahun misalnya. Itu ditetapkan di awal, disampaikan kepada semua stakeholders, sehingga orang punya kesepahaman yang sama, dosen juga tahu, mahasiswa juga tahu, teknik juga tahu, semuanya tahu bahwa lembaga ini akan menuju pada skor maksimal untuk masa studi, di mana masa studi harus minimal 4 tahun untuk S1 misalnya. Nah, semua orang punya kesepahaman yang sama. Ini adalah bentuk pengawasan ya. Dan ini kemudian disosialisasikan sehingga semua orang tahu bahwa organisasi ini akan menuju kepada standar itu. Jadi penetapan standar itu adalah contoh kegiatan yang dilakukan di awal sebelum kegiatan untuk mengantisipasi mengantisipasi dari sejak dini ya, penyimpangan yang mungkin terjadi. Kesepahaman di antara semua stakeholders tentang standar yang jadi turunan dari rencana tadi ya. Turunan dari rencana itu diturunkan standar yang jelas dan dipahami oleh semua pihak. Itu misalnya Pak, pengawasan pendahuluan. Oke, gitu ya Pak ya. Terima kasih sudah dengerin. Oke, enggak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan materi yang kedua ya Bapak Ibu ya. Oke, Bro. Bentar, saya buka dulu materi yang kedua. Ya, yang kedua kita akan bicara tentang administrasi pendidikan Bapak Ibu. Kita akan bicara tentang administrasi pendidikan Bapak Ibu. Materinya sudah saya share tadi ya. Saya buka lagi di sini Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas tentang administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan ini adalah penggunaan ilmu administrasi dalam pendidikan. Jadi secara prinsip administrasi itu sama aja di semua organisasi ya. Tapi secara khusus digunakan dalam lingkup di dunia pendidikan, namanya menjadi administrasi pendidikan. Dia punya prinsip umum, tetapi berbeda dalam hal tujuan operasional dan dalam operasional dan tujuannya. Administrasi pendidikan itu apa? Kita lihat bisa misalnya pendapat menurut Encyclopedia of Educational Research, administrasi pendidikan itu adalah proses mengintegrasikan manusia dan memanfaatkan sumber daya untuk perkembangan anak secara efektif. Menurut Engkoswara, administrasi pendidikan itu adalah penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana baik manusia yang turut serta mencapai tujuan pendidikan. Menurut Nawawi, administrasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan pengendalian usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematik, terselenggara dalam lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Ya, utamanya di pendidikan formal. Karena apa Bapak Ibu? Karena institusi pendidikan yang punya tujuan yang jelas itu ya pendidikan formal. Pendidikan Bapak Ibu sebagai orang tua, pendidikan di dalam keluarga itu namanya pendidikan informal. Ada tujuannya nggak Bapak Ibu? Tujuan pendidikan ada nggak rumusan tujuan pendidikan? Ada, ya kan? Atau pendidikan non formal misalnya ya, misalnya pengajian, kan nggak pernah nanti ustadznya itu memberitahukan. Bapak Ibu, tujuan dari pengajian ini adalah nggak ada. Ya hanya lembaga pendidikan formal yang punya tujuan pendidikan ya. Maka dari Nawawi batasi ini umumnya dilakukan di dalam lembaga pendidikan formal. Kali Purwanto itu menyatakan administrasi pendidikan adalah keseluruhan kegiatan bersama bidang pendidikan, perencanaan, pengorganisasian dan seterusnya dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, personel, material, spiritual untuk mencapai tujuan pendidikannya secara efektif dan efisien. Intinya ini Bapak Ibu, intinya adalah mendayagunakan manusia, mendayagunakan fasilitas. Ya. Yang pertama disebut dengan sumber daya manusia, yang kedua namanya sumber daya non manusia, kemudian dalam lapangan pendidikan, kemudian mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Oke, Bapak Ibu, ruang lingkup administrasi pendidikan itu bisa dalam ruang lingkup yang luas. Dalam lingkup luas, ini administrasi pendidikannya adalah lembaga yang mengurus pendidikan. Unsurnya ada organisasi, kepemimpinan, manajemen, pengawasan, dan lain. Dalam arti yang sempit, Bapak Ibu, administrasi pendidikan ini adalah lembaga yang mengelola satuan pendidikan. Sekolah, madrasah, bisa pesantren gitu ya. Unsurnya peserta didik, personalia, kurikulum, sarana prasarana, pembiayaan, organisasi, humas, pembinaan, dan seterusnya. Oke, dalam pengertian luas, Bapak Ibu, itu ada di Kemdikbud, ya, ada di Kemenak. Pendidikan ini Bapak Ibu ada di kementerian lain. Di Kemdikbud Ristek sekarang istilahnya apa ya? Saintek Dikbud atau apa ya? Saintek Dikbud ya, kementerian berubah bolak-balik namanya ya. Ini sejarah kementerian Bapak Ibu dimulai dari tahun 45, itu disebut dengan Departemen Pembelajaran, Departemen Pengajaran. Dari sampai hari ini itu nama yang ke-9, namanya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemdikbud Ristek, iya, Kemdikbud Ristek. Itu sekarang yang berlaku ya. Oke, administrasi di Kemdikbud Dikbud itu ada 5 direktorat jenderal Bapak Ibu. Ada 5 direktorat jenderal, itu sebagian ngurusi pendidikan. Dari 5 di kementerian itu ada 5 dirjen, 4-nya itu ngurusi pendidikan. 1-nya ngurusi kebudayaan Bapak Ibu ya. Direktorat jenderal itu membawahi beberapa direktorat. Misalnya direktorat jenderal itu ada 5 tadi. Ada GTK, ada PAUD, dan seterusnya. Sampai Dijen Kebudayaan. Kemudian setiap direktorat jenderal itu membawahi beberapa direktorat. Misalnya direktorat guru dan tendik itu membawahi 4 direktorat jenderal guru dan tendik membawahi 4 direktorat. Direktorat Jenderal PAUD, Diksar, dan Dikmen itu membawahi 5 direktorat. Kemudian Dijen Pendidikan Vokasi membawahi 4 direktorat. Dijen Pendidikan Tinggi itu membawahi 3 direktorat. Ya. Ada Pelmawa, ada kemahasiswaan, ada sumber daya, termasuk dosen di dalamnya ya. Oke, kita lihat di Kemenak. Di Kemenak ada 7 direktorat jenderal Bapak Ibu. Memang hanya 1 direktorat jenderal yang secara spesifik ngurusi pendidikan Bapak Ibu. Namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Sedangkan pendidikan agama lain di luar pendidikan Islam Bapak Ibu diurus oleh Direktorat Jenderal Bimas. Ya, kemudian Dijen juga membawahi beberapa direktorat. Misalnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu membawahi dari Dijen Pendidikan Islam. Nah, sekarang yang ke-7 ini jadi badan sendiri ya, Bapak Ibu ya. Yang ke-7 jadi badan sendiri terlepas dari Kementerian Agama. Jadi Direktorat Jenderal itu tinggal 6 ya Bapak Ibu ya. Pendidikan Islam, Bimas Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian Konghucu tambah 1 lagi ya, maaf tidak update ya. Nah, nanti pendidikan Kristen itu Bapak Ibu itu di bawah Dijen Bimas Kristen. Pendidikan Katolik di bawah Dijen Bimas Katolik. Gitu, Bapak Ibu. Pendidikan Hindu itu di bawah Dijen Bimas Hindu. Pendidikan Buddha di bawah Dijen Bimas Buddha gitu ya. Khusus Islam karena mayoritas ya, itu punya direktorat pendidikan sendiri, tidak di bawah Dijen Bimas Islam. Oke, Dijen Pendidikan Islam itu membawahi 5 direktorat, Bapak Ibu. Kemudian Dijen Bimas Islam membawahi 3 direktorat ya, karena yang keempat ini sudah menjadi badan sendiri. Dijen Bimas Kristen membawahi 2 direktorat, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang kedua itu adalah Direktorat Pendidikan Kristen. Jadi yang ngurusi pendidikan Kristen. Begitu juga Katolik, begitu juga Hindu, begitu juga Buddha. Oke, Bapak Ibu. Berikutnya adalah administrasi pendidikan dalam lingkup sempit. Itu di Kemdikbud itu ada SD, SDLB paket A, SMP, di SMP itu ada SMP, SMPLB paket B, ada SMA, SMALB paket C, kemudian SMK dan perguruan tinggi ya.
Di Kemenak ada Dinia, Pondok Pesantren, MI, MTS, MA, MHK, dan PTK, perguruan tinggi keagamaan. Oke, administrasi pendidikan di sekolah. Fungsi kepala sekolah itu ada 4M ya, tadi seperti Hendy Berarti ya. Kesteri tadi ya. Ada merencanakan, planning, organizing, actuating, and controlling. Fungsi merencanakan menjelang tahun ajaran baru, misalnya membuat rencana tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran berikutnya. Ini fungsi planning. Rencana tahunan mencakup program pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain. Guru dan pegawai dilibatkan dalam rencana tahunan untuk memperoleh pemikiran dan ide agar merasa bertanggung jawab melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Kemudian program pembelajaran, misalnya bagi tugas mengajar, pengadaan buku paket, co-kurikuler, hasil belajar, dan lain-lain. Kesiswaan misalnya PSB ya, penentuan syarat dan prosedur murid baru, pembagian kelas, konseling, UKS, dan lain-lain. Kepegawaian misalnya penerimaan dan penempatan guru baru atau pegawai baru, peningkatan kesejahteraan, mutasi dan promosi, dan seterusnya. Keuangan itu adalah pengadaan dan pengelolaan keuangan untuk berkegiatan, misalnya dana dari pemerintah, sumbangan pendidikan, dan sumber lain. Perlengkapan, rehabilitasi gedung, penambahan ruang kelas, penambahan ruang kantor, pengadaan mebel. Bapak Ibu itu tadi perencanaan di sekolah ya. Kemudian mengorganisasikan. Peranan kepala sekolah itu posisi yang dijalankan kepala sekolah. Dan dia bisa mengambil peranan mulai dari sentralistik sampai yang demokratis. Kepala sekolah yang sentralistik itu cirinya apa Bapak Ibu? Dia menjalankan tugas dan bertanggung jawab pada atasan sesuai dengan aturan. Dia tidak dipilih bawahan. Dia mendapatkan SK untuk melakukan tugas sehingga dia bertanggung jawabnya pada atasan yang beri SK. Pada kondisi seperti itu, inisiatif dan kreativitas tidak diperlukan karena tugas itu sudah deskripsinya sudah diatur dalam SK. Dan kepala sekolah itu tidak menjadi bagian dari kelompok karena dia tidak dipilih oleh para guru dan pegawai ya. Menjadi anak buah bukan karena kemauan sendiri. Dia nggak bisa jadi kepala. Ini ciri di kepala sekolah di sentralistik ya. Kalau demokratis itu inisiatif diperlukan untuk kemajuan sekolah. Keberhasilan kepala sekolah adalah memilih pembantu yang memenuhi kebutuhan kelompok. Jadi kepala sekolah itu membutuhkan pengakuan kelompok ya. Dia adalah bagian dari kelompok dan bertindak atas nama kelompok. Bapak Ibu, latar belakang desentralisasi ini kalau kita lihat riwayat reformasi kita ya Bapak Ibu ya. Ada kebijakan otonomi dan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah daerah itu peranannya meningkat Bapak Ibu, termasuk dalam hal pendidikan. Ya. Jadi otonomi daerah ini punya dampak pada otonomi sekolah juga Bapak Ibu. Otonomi daerah itu kewenangannya dilimpahkan pada daerah. Apa saja yang dilimpahkan? Pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, tenaga kerja, dan lain-lain. Jadi izin usaha tidak perlu ke pemerintah pusat. Di daerah daerah tingkat 2 itu punya pelayanan terpadu satu atap. Nah, izin usaha lewat sana ya. PTSW. Kebijakan pendidikan di bawah ya, pendidikan termasuk yang didesentralisasikan Bapak Ibu di bawah kewenangan daerah. Sedangkan yang disentralisasikan itu adalah pertahanan, moneter, hubungan luar negeri, dan agama. Urusan agama masih terpusat. Bapak Ibu, apa bedanya? Di sentralistik itu, apa bedanya di sekolah Ibu ya? Kedudukan kepala sekolah di sentralistik itu kepala sekolah adalah pelaksana tugas. Sedangkan di desentralistik, kepala sekolah itu adalah bagian dari warga sekolah. Peranan kepala sekolah itu adalah melaksanakan tugas.
Kalau di desentralistik itu kepala sekolah itu melayani kebutuhan warga sekolah. Kemudian tugas kepala sekolah bekerja sesuai dengan aturan. Di desentralistik kepala sekolah bekerja sesuai dengan kebutuhan warga sekolah. Kunci keberhasilan di desentralistik, kepala sekolah mampu melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas. Sedangkan di desentralistik, kepala sekolah itu harus melakukan kreativitas dan inovasi untuk memberikan layanan pendidikan yang efektif, efisien, merata, dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, mengarahkan. Bermacam-macam, di sekolah itu juga Bapak Ibu, tugas dan pekerjaan itu bermacam-macam, yang memerlukan koordinasi dan pengarahan dari pimpinan, sehingga tidak ada kesimpang siuran dalam bekerja. Ya, semua perlu dikoordinasikan, perlu diarahkan. Semua bagian harus saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan pengarahan, Bapak Ibu, kepala sekolah mengarahkan bawahan dengan cara memotivasi untuk mengikutinya. Tadi Bapak Ibu, pemimpin itu bekerja bukan dengan tangannya sendiri. Dia menggunakan tangan orang lain, meminjam tangan orang lain, sehingga keberhasilan kepemimpinan itu adalah pada seberapa kemampuannya untuk memotivasi orang, itu meminjamkan tangannya secara ikhlas dan sukarela. Oke, manajer adalah orang yang bekerja dengan tangan orang lain. Dia harus bisa memahami perilaku orang agar bisa mempengaruhi dan mau bekerja menuju tujuan organisasi. Nah, manusianya bermacam-macam juga, Bapak Ibu. Nah, itu tugas pimpinan. Ini seni kepemimpinan. Manusianya bermacam-macam. Bagaimana dengan manusia yang bermacam-macam tadi, seorang kepala sekolah itu bisa motivasi, bisa mempersuasi, sehingga orang, anak buah, staf itu mau bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Motivasi adalah kegiatan memelihara perilaku orang untuk bekerja sama. Tadi bentuk pengarahan Bapak Ibu, misalnya dengan melakukan penempatan guru dan pegawai yang sesuai. Ya. Kalau guru atau pegawai perempuan ya jangan dikasih kerjaan yang kadang-kadang harus lembur, ya kasihan. Itu dia punya keluarga kan, punya anak istri, harus masak, harus dan tidak baik juga kan perempuan misalnya kerja lembur malam. Saya kasih yang laki-laki. Itu harus dipilih Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang kecenderungannya punya kemampuan misalnya IT, ya kasih dia kerjaan bidang-bidang IT. Jangan kerjaan yang tidak sesuai dengan minatnya. Ini adalah bentuk pengarahan Bapak Ibu. Di samping meningkatkan kesejahteraan agar dia lebih giat dan bergairah kerja. Peningkatan kesejahteraan itu bisa dalam bentuk insentif, kenaikan gaji, membuat ikatan sosial, ya, perhatian, kemudian kesempatan mengembangkan karier, ya, kalau naik pangkat ya dibantu, ya, jangan dihambat, ya, kalau perlu diingatkan, diberitahu, dokumennya tidak punya dicarikan, gitu. Ini kan bagian dari peningkatan kesejahteraan. Kemudian mengawasi, Bapak Ibu, pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan atau tujuan. Pengawasan dilakukan untuk menilai apakah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan sudah dilakukan secara efektif. Pengawasan kepala sekolah itu misalnya mengawasi kelayakan gedung, ruang kelas, sarana, cara kerja, cara mengajar guru, bahkan teknik pengawasan, ada teknik pengawasan perseorangan, ada teknik pengawasan kelompok. Teknik pengawasan perseorang ya bentuknya bisa bermacam-macam Bapak Ibu ya. Misalnya kunjungan kelas, kunjungan observasi, membimbing guru mempelajari pribadi siswa, membimbing guru melaksanakan kurikulum. Ini adalah pengawasan perseorangan, di mana kepala sekolah secara face to face ya, itu melakukan pengawasan terhadap individu pegawai, guru atau karyawan ya, gitu ya. Kunjungan kelas misalnya, kepala sekolah mengunjungi kelas dan mengamati guru mengajar, namanya kunjungan kelas, untuk memastikan kelayakan guru mengajar secara didaktis dan metodik. Kemudian dilanjutkan diskusi 4 mata dengan guru dan kepala sekolah. Lalu kepala sekolah memberikan saran-saran, memberikan usulan, masukan. Ini namanya kunjungan kelas, Bapak Ibu. Ada kunjungan observasi. Kalau kunjungan kelas tadi kepala sekolah masuk kelas sendiri, kunjungan observasi ini kepala sekolah menugaskan guru mengamati guru yang lain mengajar.
Ya, pengamatan bisa pakai teknologi ya, bisa dengan media audiovisual. Jadi kalau ada video ya bisa direkam, kemudian dilakukan analisis terhadap hasil videonya. Kunjungan bisa dilakukan sekolah sendiri, bisa sekolah lain. Misalnya kepala sekolah menugaskan gurunya untuk, katanya sekolah sana kok bagus. Ya, dia ngirimkan gurunya untuk melakukan pengamatan di sekolah yang bagus itu. Bagusnya kayak apa? Sebagus apa? Bagusnya di mana? Nah, itu namanya kunjungan observasi Bapak Ibu. Kepala sekolah menugaskan guru melakukan observasi pembelajaran di sekolah lain yang menjadi benchmarkingnya. Misalnya Bapak Ibu, sekolah kami ingin menjadi sekolah seperti sekolah X. Nah, itu benchmarking namanya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, harus punya target begitu. Misalnya, suatu saat nanti sekolahnya mungkin belum terlalu bagus, tapi suatu saat sekolah kita itu akan seperti, misalnya ya, akan seperti Al-Azhar. Sekolah kita suatu saat akan seperti apa itu sekolah yang bagus itu ya? Bekasi kan juga ada Al-Azhar. Sekolahnya Bibi itu. Bogor ada. Sekolah apa Bapak Ibu ya? Itu kan sekolah satu tapi banyak cabangnya. Sekolahnya Kementerian Agama itu, labnya Kementerian Agama itu ya. Ya. Itu bisa intravisit interschool Bapak Ibu ya. Kunjungan bisa dilakukan dengan diskusi dengan guru pengamat. Nah, bagusnya di sini, hebatnya di sini dan seterusnya. Kemudian mempelajari pribadi siswa. Kepala sekolah membimbing guru mempelajari pribadi siswa. Jadi kepala sekolah itu membantu guru ya, bagaimana mengenali atau mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian pelaksanaan kurikulum. Kepala sekolah membimbing guru melaksanakan kurikulum, menyusun program tahunan, membuat RPS, mengelola kelas, melakukan evaluasi pembelajaran, media dan sumber belajar, dan seterusnya. Sedangkan pengawasan kelompok itu dengan mengadakan pertemuan atau rapat, ya. Kemudian mengadakan diskusi kelompok. Itu bisa dibuat kelompok-kelompok guru, misalnya kelompok guru bidang studi atau kelompok guru dengan minat yang sama, melakukan diskusi untuk pengembangan pembelajaran di bawah pembimbingan kepala sekolah. Penataran, mengirim guru mengikuti penataran metodologi pembelajaran, kurikulum, evaluasi pembelajaran, dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu, itu administrasi pendidikan. Kalau ada yang tanyakan, silakan, monggo. Barangkali ada yang tanyakan, Bapak Ibu? Sudah selesai. Tidak ada? Sudah jelas ini tapi. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya dalam kuliah ini. Mohon maaf, ini malam-malam ada kuliah. Bisa minta PowerPoint-nya, Prof? Ya? Bisa minta file ini. Udah dikirim belum? Tersebut. Udah dikirim. Sebelum kuliah tadi udah dikirim. Oke. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi, Baik, kalau tidak ada yang disampaikan, kita akhiri kuliah matrikulasi hari ini ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin live ya Bapak Ibu ya. Ya, atas Prof. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak pesan. Siapa itu? Ya, bisa nggak?